우리 선수들이 우리야 우주까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박돼가고. Always do it on my own, so I Shin Tae-yong ungkap faktor utama kekalahan timnas Indonesia dari Australia. Setelah timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia pada 20 Maret 2025 di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Sydney, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya memberikan penjelasan terkait faktor utama yang menyebabkan kekalahan besar tersebut. Meskipun Indonesia sempat berharap bisa memberikan perlawanan sengit kepada tuan rumah, permainan yang jauh di bawah standar akhirnya membawa Indonesia pada kekalahan yang memalukan. Faktor utama, kelemahan di lini pertahanan. Shin Tae-yong tidak menutup mata terhadap kenyataan bahwa salah satu faktor utama kekalahan besar ini adalah kelemahan di lini pertahanan. Sejak awal pertandingan, timnas Indonesia kesulitan mengatasi serangan cepat Australia yang terorganisir dengan baik. Australia dengan mudah menembus pertahanan Indonesia yang rapuh, menghasilkan gol-gol cepat yang membuat tim Garuda semakin terpuruk. Kami tahu bahwa Australia adalah tim yang sangat kuat dan memiliki pemain berkualitas. Namun, kelemahan terbesar kami adalah di lini pertahanan. Kami terlalu mudah kebobolan dan tidak bisa menahan tekanan mereka, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan. Shin juga mengungkapkan bahwa pemain-pemain Indonesia kesulitan dalam mengantisipasi serangan balik cepat yang dilancarkan oleh Australia. Posisi yang tidak terorganisir dan kurangnya komunikasi di lini belakang membuat timnas Indonesia kesulitan untuk menghentikan pergerakan pemain lawan. Kurangnya kreativitas di lini tengah. Selain masalah pertahanan, Shin Tae-yong juga menyoroti kurangnya kreativitas di lini tengah Indonesia. Sepanjang pertandingan, lini tengah timnas Indonesia tampak tidak bisa mengendalikan permainan. Gelandang-gelandang Indonesia kesulitan untuk mengatur alur serangan dan menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Kami tidak bisa menciptakan peluang yang cukup, dan itu menjadi masalah besar. Australia menguasai permainan dan kami tidak bisa mengendalikan tempo pertandingan. Kami harus belajar lebih baik dalam mengatur permainan dan menjaga penguasaan bola, lanjut Shin Tae-yong. Para pemain Indonesia tampak kesulitan dalam membuat transisi serangan yang cepat dan efektif. Pemain-pemain seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri yang biasanya menjadi andalan di lini serang, tidak mampu memberikan kontribusi maksimal karena tekanan yang diberikan oleh tim Australia. Masalah fisik dan mental. Shin Tae-yong juga mengakui bahwa faktor fisik dan mental turut berperan dalam kekalahan ini. Setelah gol-gol cepat yang tercipta untuk Australia, timnas Indonesia terlihat kehilangan fokus dan semangat. Kekalahan ini tidak hanya berdampak pada aspek permainan, tetapi juga psikologis para pemain yang mulai merasa frustrasi. Ketika kami kebobolan cepat, para pemain kehilangan konsentrasi dan semangat. Kami harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki mentalitas tim agar tidak mudah terpuruk dalam situasi sulit seperti ini, ujar Shin Tae-yong. Shin menambahkan bahwa persiapan fisik juga perlu ditingkatkan, agar timnas Indonesia bisa menghadapi tekanan dari lawan-lawannya di level internasional. Kondisi fisik yang kurang optimal turut memengaruhi performa tim, terutama dalam mengimbangi intensitas permainan yang tinggi dari Australia. Evaluasi dan perbaikan yang dibutuhkan. Meski hasil yang didapat sangat mengecewakan, Shin Tae-yong menegaskan bahwa ia dan tim pelatih akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kekalahan ini. Ia mengungkapkan bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar, dan kekalahan ini akan menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki kualitas permainan timnas Indonesia. Kami akan melakukan evaluasi dan perbaikan di semua aspek. Kami harus bekerja keras, baik dari segi taktik, fisik, dan mental. Ini adalah proses yang panjang dan kami harus tetap optimis meski menghadapi tantangan berat, ungkap pelatih asal Korea Selatan ini. Shin juga berkomitmen untuk terus mengembangkan pemain-pemain muda Indonesia yang memiliki potensi besar, agar dapat bersaing di level internasional. Ia berharap para pemain bisa belajar dari kekalahan ini dan memperbaiki kualitas permainan mereka untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Harapan ke depan. Meski hasil buruk ini menjadi pukulan keras, Shin Tae-yong tetap berharap timnas Indonesia dapat segera bangkit dan memperbaiki diri. Ia menekankan bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk berkembang, asalkan mereka mampu belajar dari kekalahan ini dan tidak terpuruk dalam kekecewaan. Kami masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri.
Kami harus terus berjuang dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Saya percaya dengan kerja keras dan fokus, timnas Indonesia bisa bangkit dan tampil lebih baik di masa depan. Tutup Shin Tae-yong dengan penuh keyakinan. Kekalahan ini memang menjadi tamparan bagi timnas Indonesia, tetapi juga membuka kesempatan untuk evaluasi dan perbaikan. Timnas Indonesia harus segera bangkit dengan tekad yang lebih kuat agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi di sisa kualifikasi Piala Dunia 2026.